mini course Basic English menguasai dasar-dasar bahasa Inggris dalam 7 hari. Gak kerasa kita sudah berada di pertemuan yang kelima sama saya, Miss Dewi, dan hari ini kita akan membahas tentang keterampilan reseptif. Jadi keterampilan reseptif adalah keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima dan memahami informasi yang datang dari berbagai sumber. Dalam ilmu bahasa, keterampilan reseptif ini ada dua. Yang pertama itu reading skill atau keterampilan membaca, dan yang kedua itu adalah listening skill atau keterampilan mendengarkan. Untuk reading skill, kita harus bisa memahami makna dan konteks kalimat. Ada cara-caranya, yaitu yang pertama skimming. Skimming ini artinya mengamati dengan cepat. Anda bisa melihat informasi secara umum dari sebuah teks, oh ini teks tentang apa gitu. Itu namanya skimming. Sedangkan kalau scanning itu mencari informasi tertentu. Jadi Anda membacanya itu lebih detail tentang suatu hal yang ada di dalam teks. Kalau misalnya yang ketiga, ini tipsnya adalah reading aloud atau membaca dengan keras ya. Ini digunakan untuk melatih pelafalan. Dan yang terakhir adalah reading for enjoyment. Reading for enjoyment ini berguna untuk menambah kosakata yang Anda miliki. Untuk reading for enjoyment, biasanya menekankan kalau aktivitas membaca itu bukanlah aktivitas yang membosankan. Karena dalam reading for enjoyment, Anda dimaksudkan untuk membaca teks yang sesuai dengan selera dan preferensi Anda. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi. Anda bisa mulai dari membaca teks-teks yang pendek terlebih dahulu, seperti short stories, kemudian teks deskripsi atau teks naratif atau cerita ya. Kemudian setelahnya baru Anda bisa lanjut ke novel, ke artikel, atau mungkin buku-buku pengembangan diri. Sekarang, mari kita lakukan latihan untuk membaca dan Anda silakan pilih dari 4 tips tadi Anda mau menggunakan metode yang mana. Apakah Anda hanya ingin membaca dengan cepat, atau Anda ingin mencari informasi terhadap teks yang ada di layar, atau Anda ingin melatih pronunciation atau pelafalan Anda, dan yang terakhir, apakah Anda ingin menikmati ceritanya? Oke? Nah, kalau saran saya, sekarang Anda bisa mulai dari skimming dulu. Ini kira-kira tentang apa? Ya, kita bisa lihat dari judulnya, ada The Majestic Lion, berarti ini tentang singa, betul sekali. Kemudian kalau misalnya yang kedua adalah scanning. Nah, khusus untuk scanning ini berfungsi ketika Anda misalnya menjawab soal-soal reading comprehension. Atau kalau misalnya Anda ikut tes gitu ya, misalnya tes TOEFL atau tes bahasa Inggris lainnya, Anda akan menghadapi text reading di mana Anda disediakan bacaan, kemudian Anda harus menjawab soal-soal berdasarkan teks bacaan tersebut. Nah, itu scanning tadi itu sangat berguna. Sedangkan kalau untuk reading aloud, itu akan melatih pengucapan Anda atau pelafalan serta kecepatan Anda membaca. Oke? Nah, di sini kita akan coba untuk mulai latihan reading aloud menggunakan teks yang ada di layar. Saya mau Anda coba mengimbangi kecepatan saya membaca. Siap? Oke, kita akan mulai. 5, 4, 3, 2, 1. The Majestic Lion. The lion, known as the king of the jungle, is a majestic creature with a powerful presence. With its golden fur and a flowing mane that frames its noble face, the lion exudes strength and grace. Its piercing eyes reflect a keen intelligence, while its muscular body suggests both speed and agility. Next, the roar of a lion, a deep and resonant sound, can be heard from miles away, echoing through the vast savanna. The lion's regal posture and confident stride make it a symbol of courage and dominance in the animal kingdom. In the wild, lions are social creatures living in prides led by a dominant male. They are skilled hunters, cooperating to bring down prey for the entire group. Observing a lion in its natural habitat is a glimpse into the untamed beauty and raw power of the animal world. Sekarang, coba Anda perhatikan kembali pada layar. Di sini saya sudah mencetak tebal beberapa kosakata yang saya rasa awalnya ini apa ya artinya, saya nggak ngerti gitu. Jadi saya sengaja tandain cetak tebal agar bisa menambah kosakata yang saya miliki. Oke? Nah, kita mulai dari sini. Majestic creature. Majestic artinya agung, creature artinya makhluk atau hewan. Sehingga ini artinya makhluk yang agung atau hewan yang agung. Oke? Kemudian ada powerful presence. Kira-kira artinya apa ya?
Oke, nah dari sini Anda bisa mulai melanjutkan, Anda bisa menandai yang mana yang menurut Anda nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Jadi silahkan ditandai, silahkan dicari artinya, kemudian buat kalimat dari kosakata yang Anda rasa Anda nggak ngerti tadi. Oke, ini sangat berguna untuk menambah kosakata yang Anda punya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu listening skill atau keterampilan mendengarkan. Nah, tujuannya juga sama untuk memahami makna dan konteks kalimat yang Anda dengar. Ada beberapa tantangan ya ketika mendengarkan, yaitu yang pertama adalah speed of speech, artinya kecepatan berbicara. Kemudian ada various accent atau perbedaan accent, misalnya British accent atau American accent. Dan terdapat juga beberapa listening tips atau tips-tips mendengarkan yang bisa Anda lakukan saat berlatih mendengarkan. Yang pertama adalah focus on keyword, artinya Anda harus fokus pada kata kuncinya. Inilah kenapa Anda harus menguasai banyak kosakata, karena dengan Anda tahu arti dari beberapa kosakata, Anda akan bisa menemukan kuncinya yang mana nih. Kemudian yang kedua adalah record important information, artinya Anda harus mencatat informasi yang penting-penting dari teks yang Anda dengarkan. Tips yang ketiga adalah practice with various audio resources. Anda bisa berlatih mendengarkan dengan berbagai audio, baik itu dari film atau mungkin lagu, dan tentu saja dengan audio yang akan saya lampirkan pada e-course ini. Oke, sekarang kita langsung saja praktek. Untuk mendengarkan, instruksinya adalah listen to a short story about a day in the life of Emma, university student. Silakan dengarkan cerita tentang Emma, seorang anak kuliahan ya. The audio and the exercises is attached on the next section of the e-course. Jadi audionya dan latihan-latihannya sudah dilampirkan pada e-course setelah ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk skill reading dan juga skill listening sebagai dasar-dasar keterampilan bahasa Inggris. Terima kasih sudah berpartisipasi sampai sejauh ini. Tetap semangat belajar dan sampai ketemu pada sesi berikutnya. Bye!